Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah semua. Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Teman pecinta sejarah, bertemu lagi dengan saya Anissa Misani di program yang kita cintai bersama, yaitu baca buku 60 Sirah Sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita sudah masuk sahabat ke-24 atau masuk episode ke-26 serial kita. Hari ini sahabat yang akan dibaca adalah Umair bin Wahab, setan Quraisy yang menjadi pejuang Islam. Selamat menyimak. Di Perang Badar, ia termasuk satu dari para panglima kafir Quraisy yang menghunus pedangnya untuk menumpas Islam. Ia memiliki penglihatan yang tajam dan perhitungan yang cermat. Karena itu, ia ditugaskan untuk menghitung jumlah pasukan Islam yang akan dihadapi di Badar. Juga mengamati kemungkinan mereka memiliki pasukan cadangan. Dengan kudanya, ia berangkat mendekati perkemahan pasukan Islam. Tak lama kemudian, ia kembali ke pasukan kafir melaporkan hasil pengamatannya. Mereka berjumlah sekitar 300 prajurit, prediksinya dengan tepat. Para pemuka kafir Quraisy bertanya, apakah mereka punya pasukan cadangan? Ia menjawab, aku tidak melihat ada pasukan cadangan, tetapi perlu kalian ketahui, mereka tidak takut mati. Pertahanan dan perlindungan mereka hanya pedang yang mereka hunus. Demi Tuhan, satu prajurit mereka tidak akan rela terbunuh kecuali setelah berhasil membunuh satu prajurit kita. Jika jumlah kita yang tewas sama dengan jumlah mereka, tak ada gunanya lagi kita hidup. Karena itu, pertimbangkanlah dengan baik. Beberapa pemuka kafir Quraisy setuju dengan pendapatnya. Mereka bersiap-siap kembali ke Mekah dengan pasukannya. Akan tetapi, Abu Jahal kembali menyulut kemarahan dan semangat perang mereka. Akhirnya, pertempuran tak bisa dihindarkan dan Abu Jahal menjadi orang pertama yang tewas di medan perang itu. Penduduk Mekah menjulukinya setan Quraisy. Pada perang Badar itu, setan Quraisy ini mendapat pukulan hebat. Pasukan kafir Quraisy kembali ke Mekah dengan membawa kekalahan memalukan. Umair bin Wahab kehilangan satu putranya karena tertawan oleh pasukan Islam. Pada suatu hari, ia terlibat dalam percakapan dengan sepupunya Sofwan bin Umayyah yang menyimpan dendam mendalam kepada kaum muslimin setelah ayahnya Umayyah bin Khalaf tewas dalam perang Badar. Sofwan dan Umayyah duduk berbincang-bincang melampiaskan kebencian. Marilah kita dengarkan Urwah bin Zubair memaparkan percakapan panjang mereka. Demi Tuhan, tidak ada gunanya lagi hidup setelah kita kehilangan banyak orang di perang Badar, ucap Sofwan. Umair menimpali, benar, seandainya bukan karena tanggungan utang dan anak istri, aku akan berangkat ke Madinah untuk membunuh Muhammad. Aku punya alasan untuk bertemu dengannya, yaitu urusan anakku yang menjadi tawanan. Sofwan mengatakan, akan kulunasi utangmu dan kucukupkan kebutuhan keluargamu. Umair menjawab, kalau begitu jangan cerita kepada siapapun tentang masalah ini. Umair lalu mengasap pedangnya dan pergi ke Madinah. Di Madinah saat itu Umar bin Khattab sedang bercakap-cakap dengan beberapa kaum muslimin tentang perang Badar. Mereka menyebut-nyebut pertolongan Allah kepada mereka. Tiba-tiba pandangan Umar tertuju kepada Umair bin Wahab yang mengikat tali kekang kudanya di depan masjid dengan membawa pedang. Umar berkata, ada Umair bin Wahab, demi Allah kedatangannya pasti untuk maksud jahat. Dialah yang menyebarkan fitnah di antara kita dan dialah yang menghitung jumlah kita di perang Badar. Lalu Umar masuk menghadap Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, Umair datang dengan membawa pedang. Rasulullah menjawab, suruhlah ia masuk menghadapku. Umar pergi mengambil pedang dan memanggulnya.
Lalu berkata kepada orang-orang Ansor yang tadi bersamanya, "Masuk dan duduklah dekat Rasulullah. Lindungilah beliau dari kejahatan laki-laki busuk yang tak bisa dipercaya ini." Sambil memanggul pedang, Umar mengantar Umair masuk menghadap Rasulullah. Rasulullah bersabda, "Biarkan dia, wahai Umar." Umair mendekatlah. Umair mendekat dan berkata, "Bersenang-senanglah di pagi ini." Ini adalah salam yang diucapkan orang-orang sebelum kedatangan Islam. Nabi menjawab, "Allah telah memberi kami ucapan salam yang lebih baik dari ucapan salamu itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah ucapan salam para penduduk surga." Umair menjawab, "Demi Tuhan, aku baru mendengarnya, hai Muhammad." Rasulullah berkata, "Apa maksud kedatanganmu?" "Aku datang untuk urusan anakku yang menjadi tawanan kalian," jawab Umair. "Lantas, untuk apa pedang itu?" tanya Rasulullah. "Pedang, sialan. Apakah menurutmu aku akan menggunakan pedang ini?" timpal Umair. "Jujurlah, hai Umair, apa maksud kedatanganmu yang sebenarnya?" tanya Rasulullah lagi. "Seperti yang sudah kusebutkan," jawab Umair kembali. "Bukankah engkau telah duduk bersama Sofwan bin Umayyah di sebuah batu, berbincang-bincang tentang orang-orang Quraisy yang tewas di Badar? Kamu berkata, seandainya bukan karena tanggungan utang dan anak istri, aku akan berangkat untuk membunuh Muhammad. Sofwan menanggung utang dan anak istrimu dengan syarat kamu bisa membunuhku. Ketahuilah, Allah akan menghalangi maksud jahatmu." Saat itulah Umair berseru, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka Rasulullah." Ia mengetahui masalah ini hanya aku dan Sofwan. Demi Allah, pasti engkau diberitahu oleh Allah. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku hidayah. Lalu Rasulullah berkata kepada para sahabat, "Ajarkan Islam dan Al-Quran kepadanya dan bebaskan anaknya." Begitulah Umair bin Wahab masuk Islam. Setan Quraisy itu telah masuk Islam. Ia telah terpesona dengan cahaya Rasulullah. Hanya dalam sekejap, ia sudah menjadi pembela Islam yang gigih. Umar bin Khattab berkata, "Demi Allah yang diriku berada dalam genggaman tangannya. Saat Umair datang ke Madinah, di mataku ia lebih menjijikan daripada babi. Tapi sekarang ia lebih aku sukai daripada beberapa anakku sendiri." Umair duduk merenungkan ajaran Islam yang begitu pemaaf dan Rasulullah yang begitu mulia. Ia teringat sepak terjangnya di Badar. Ia juga ingat masa lalunya di Mekah yang dengan sekuat tenaga memerangi Rasulullah dan pengikutnya. Lalu ia datang ke Madinah, membawa pedang untuk membunuh Rasulullah. Semua kenangan pahit itu hanya dalam sekejap terhapus dengan ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Alangkah memaafnya Islam ini. Hanya dalam sekejap Islam menghapus kesalahan-kesalahan masa lalu. Hanya dalam sekejap kaum muslimin melupakan semua tindakan jahat dan permusuhan terdahulu dan membukakan pintu untuk dirinya dengan penuh kasih sayang. Begitulah yang terjadi, padahal pedang yang dulu menyakiti mereka berkilau di hadapan mereka. Semua kesalahan dan kejahatan itu dilupakan. Yang ada sekarang hanyalah seorang Umair yang sudah masuk Islam dan menjadi bagian dari mereka. Memiliki hak dan kewajiban yang sama seperti mereka. Begitu mudahkah? Padahal baru saja Umar bin Khattab hendak membunuhnya. Dan sekarang ia lebih disukai Umar daripada anaknya sendiri. Jika satu detik kejujuran, yaitu ketika dia mengumumkan keislamannya, mendapatkan penghargaan begitu besar dari Islam, maka Islam adalah agama yang sangat mulia. Dalam sekejap, Umair mengetahui kewajibannya sebagai muslim. Ia harus membelanya seperti dulu ia memeranginya. Ia harus memperjuangkannya seperti dulu ia memperjuangkan kesyirikan dan menyungguhkan kejujuran, jihad, serta ketaatan agar mendapat ridho Allah dan Rasul-Nya. Suatu hari, ia datang menemui Nabi dan berkata,
"Ya Rasulullah, dahulu aku berjuang untuk memadamkan cahaya Allah dan sangat jahat terhadap orang yang memeluk agama Allah Azza wa Jalla. Karena itu sekarang izinkan aku pergi ke Mekah. Aku akan mengajak mereka ke jalan Allah dan Rasul-Nya, ke jalan Islam. Semoga mereka diberi hidayah oleh Allah. Kalau tidak, aku akan menyakiti mereka karena tetap bersikeras dengan agama mereka. Sebagaimana dahulu, aku menyakiti kaum muslimin karena bersikeras berpegang pada Islam." Di hari-hari itu, semenjak Umair meninggalkan kota Mekkah menuju Madinah, Sofwan bin Umayyah yang telah memotivasi Umair pergi untuk membunuh Rasul, sering mondar-mandir di jalan-jalan kota Mekkah dengan sombong. Ia selalu menumpahkan kegembiraannya yang meluap di tempat-tempat pertemuannya. Setiap kali ditanya tentang semangat dan kegembiraannya, padahal kematian ayahnya di perang Badar masih segar dalam ingatan, ia menepuk kedua tangannya dengan bangga dan berkata kepada orang-orang itu, "Bergembiralah, beberapa hari lagi kalian akan mendengar berita yang akan menghapus duka perang Badar." Setiap pagi ia pergi ke perbatasan kota Mekah, bertanya kepada setiap rombongan yang datang ke Mekah, "Adakah peristiwa besar yang terjadi di Madinah?" Ternyata jawaban yang sering ia terima tidak menggembirakan. Tidak ada kejadian besar terjadi di Madinah. Sofwan tidak putus asa, ia tetap rajin bertanya ke setiap rombongan yang datang. Hingga suatu hari ada rombongan yang menjawab, "Benar, ada kejadian besar di Madinah." Wajah Sofwan berseri-seri, seluruh kegembiraannya meluat. Ia bertanya, "Apa yang sebenarnya terjadi? Tolong ceritakan kepadaku." Mereka menjawab, "Umair bin Wahab telah masuk Islam. Sekarang ia sedang mendalami Islam dan mempelajari Al-Quran." Bumi serasa berputar cepat. Berita ditunggu-tunggu untuk bisa melupakan duka perang Badar tiba-tiba berubah menjadi sambaran petir yang memekakan telinga. Pada suatu hari, sampailah sang musafir ke kampung halamannya. Dialah Umair yang kembali ke Mekkah dengan membawa pedangnya, seakan siap bertempur. Orang yang pertama kali menemuinya adalah Sofwan bin Umayyah. Melihat wajah Umair, Sofwan langsung ingin menyerangnya. Akan tetapi melihat pedang yang siaga di tangan Umair, Sofwan mengurungkan maksudnya dan cukup melontarkan makian kepada Umair, lalu pergi. Umair bin Wahab masuk ke kota Mekah sebagai seorang muslim. Padahal beberapa hari yang lalu, ia meninggalkan Mekah masih sebagai orang musyrik. Ia memasuki Mekah dengan gaya seperti Umar bin Khattab masuk Islam terlebih dahulu. Ia berkata, "Demi Allah, setiap tempat yang kududuki ketika aku kafir akan kududuki setelah aku masuk Islam." Seakan-akan Umair menjadikan kata-kata itu sebagai semboyan dan sikapnya sebagai teladan. Ia sudah bertekad membaktikan hidupnya untuk Islam yang sekian lama ia perangi. Ia berada di posisi yang memungkinkannya memaksa orang lain. Demikianlah ia menebus masa lalunya. Ia berkejaran dengan waktu yang terus berjalan. Ia mengajak orang lain untuk masuk Islam, siang dan malam, secara terang-terangan. Iman yang telah mengakar di hatinya memberinya rasa aman, bimbingan, dan cahaya. Bibir yang selalu mengatakan kebenaran, mengajak bersikap adil dan melakukan kebajikan. Sedangkan di tangannya terhunus pedang yang membuat gentar mereka yang ingin menghalangi orang-orang yang hendak masuk ke Islam. Hanya dalam beberapa minggu, orang-orang yang mendapat hidayah masuk Islam berkat usaha Umair bin Wahab melebihi perkiraan. Umair mengajak mereka ke Madinah dalam satu barisan panjang. Padang pasir yang mereka lalui tidak mampu menyembunyikan kekaguman terhadap pria yang beberapa waktu lalu melewati jalan yang sama menuju Madinah untuk membunuh Rasul. Melalui jalan yang sama dari Madinah ke Mekkah dengan raut muka berbeda sambil membaca Al-Quran di atas punggung kudanya. Dan sekarang ia melintas lagi untuk yang ketiga kalinya, memimpin rombongan besar kaum muslimin yang memenuhi angkasa dengan tahlil dan takbir. Inilah berita besar yang sesungguhnya. Setan Quraisy yang berubah menjadi pejuang Islam, berdiri di samping Rasulullah di semua peperangan dan peristiwa penting.
Ketaatannya kepada Islam terus berlanjut meskipun Rasul telah wafat. Saat Fathu Mekah, Umair tidak melupakan sahabat karibnya Sofwan bin Umayyah. Ia ingin menemuinya untuk diajak masuk Islam dengan membawa bukti kebenaran Rasul dan kebenaran Islam. Akan tetapi, Sofwan sudah berangkat menuju Jeddah untuk berlayar ke Yaman. Umair sangat kecewa dan merasa kasihan melihat sikap Sofwan. Tekadnya semakin bulat untuk menyelamatkan Sofwan dan dari tangan setan dengan segala cara. Ia segera menghadap Rasul dan berkata, "Ya Rasulullah, Sofwan adalah pemimpin kaumnya. Ia melarikan diri karena takut kepadamu, lalu terjun ke laut. Berilah ia perlindungan." Rasul menjawab, "Dia dilindungi." Umair berkata, "Ya Rasulullah, berilah aku bukti agar ia yakin sudah dilindungi." Maka Rasulullah memberikan sorban yang dipakainya sewaktu memasuki kota Mekah. Marilah kita dengarkan Urwah bin Zubair meneruskan kisahnya. Dengan membawa surban Rasul, Umair pergi menyusul Sofwan. Ia berhasil menjumpainya sewaktu Sofwan hendak berlayar. "Hai Sofwan, ayah dan ibuku sebagai tebusan. Jangan kau hancurkan dirimu. Ini perlindungan dari Rasul. Aku membawanya untukmu." Sofwan malah berkata, "Persetan kau, pergi dan jangan berkata sepatah kata pun padaku." "Hai Sofwan, ayah dan ibuku sebagai tebusan. Rasulullah adalah manusia yang paling baik, paling mulia dan paling lembut. Kemuliaannya adalah kemuliaanmu, martabatnya adalah martabatmu." Sofwan kembali berkata, "Aku mengkhawatirkan diriku." Umair menimpali, "Beliau orang yang paling santun dan paling mulia, lebih dari apa yang kamu duga." Akhirnya Sofwan bersedia ikut bersama Umair menghadap Rasulullah. Di hadapan Rasulullah, Sofwan berkata kepada Rasul, "Umair memberitahuku bahwa engkau memberikan perlindungan kepadaku." "Benar," jawab Rasulullah. "Berilah aku kesempatan memilih selama 2 bulan, kata Sofwan. "Aku bahkan beri waktu 4 bulan, jawab Rasulullah. Di kemudian hari Sofwan pun masuk Islam dan membuat Umair sangat gembira. Umair bin Wahab melanjutkan perjalanan panjangnya hingga sampai di suatu jalan kembali kepada Allah, menyusul Rasul yang telah mendahulunya, yang diutus Allah kepada umat manusia untuk melepaskan mereka dari kesesatan dan mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang. Radhiyallahu anhu, Umair bin Wahab.